Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Fajar Mauna Malik. Aku mahasiswa Universitas Muhammadiyah Cirebon, jurusan Ilmu Komunikasi. Di sesi kali ini, aku akan sedikit menjelaskan secara ringkas tentang etika profesi. Kita mulai dengan etika. Secara umum, etika adalah satu hal yang membedakan kita dengan makhluk lainnya. Etika sangat diperlukan, tidak hanya dalam profesi, namun dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka dari itu, tak terkecuali profesi, kita memerlukan etika di dalamnya. Selanjutnya, kita harus mengetahui perbedaan antara profesi dengan profesional. Profesi lebih kita kenal sebagai sebuah pekerjaan atau suatu hal yang kita lakukan yang sesuai dengan bidang yang kita kuasai. Sedangkan profesional ialah istilah bagi seseorang yang menawarkan jasa atau layanan yang kemampuannya sudah dipercaya. Alexander Sonikera mengemukakan pembahasan tentang etika kehumasan, antara lain 1. Pengertian profesi dan profesional yang dibagi menjadi dua, yaitu profesi khusus dan profesi luhur. Profesi khusus memiliki fokus nafkah sebagai tujuan utama dari pekerjaannya, sedangkan profesi luhur ialah bekerja sebagai dedikasi atau pengabdian. Yang kedua adalah ciri-ciri profesi menurut Alexander Sonikera. 1. Memiliki kemampuan. Kedua, memiliki kode etik. Ketiga, memiliki tanggung jawab. Keempat, memiliki jiwa pengabdian. Kelima, memiliki otonomisasi organisasi profesional. Dan selanjutnya menjadi anggota salah satu organisasi profesi. Kemudian ada lagi ciri-ciri profesi menurut Dr. James G. Spillane. Antara lain, profesi ialah suatu bidang yang terorganisasi dengan baik, berkembang maju, dan memiliki kemampuan intelektual yang tinggi. Kedua, teknik dan proses intelektual. Ketiga, penerapan praktis dan teknis intelektual. Keempat, melalui periode panjang menjalani pendidikan, latihan, dan sertifikasi. Selanjutnya menjadi anggota asosiasi atau organisasi tertentu, memperoleh pengakuan terhadap profesi yang disandangnya. Dan terakhir, profesional memiliki perilaku yang baik dalam melaksanakan profesi dan penuh tanggung jawab. Prinsip-prinsip etika profesi. Profesional humas diharapkan memiliki kualifikasi sebagai berikut. 1. Kemampuan untuk kesadaran etis. Kedua, kemampuan untuk berpikir secara etis. Ketiga, kemampuan untuk berperilaku secara etis. Dan keempat, kemampuan untuk kepemimpinan secara etis. Dari kepemimpinan tersebut muncul 3 prinsip utama, yaitu ing ngarsong-sung tuludo, atau pemimpin mampu menjadi panutan bagi bawahannya. Yang kedua, ing madya mangun karso, atau pemimpin yang berada di tengah mampu membangkitkan semangat kepada orang lain untuk bekerja, maju, berprestasi, dan berkreasi untuk mencapai tujuan. Yang ketiga ada tuturi handayani, atau pemimpin yang berada di belakang harus mampu memberikan dorongan kepada orang lain untuk terus maju ke depan. Masih dalam prinsip-prinsip etika profesi, ada 3 prinsip etika profesi. 1. Bertanggung jawab. Kedua, kebebasan, kejujuran, dan keadilan. Dan ketiga adalah otonomi. Pedoman perilaku humas. Pertama, selalu mengingat hubungan profesi dengan halayaknya. Kedua, menghormati pelaksanaan tugas profesinya. Ketiga, menghormati dan menjunjung tinggi martabat manusia dan mengakui hak-hak setiap pribadi untuk menilai. Selanjutnya, menumbuhkan komunikasi moral, psikologi, dan intelektual. Profesional dalam bertingkah laku untuk menumbuhkan kepercayaan, bertindak dalam keadaan apapun untuk memperhatikan kepentingan pihak-pihak yang terlibat, melaksanakan tugasnya dengan bermartabat. Selanjutnya, PR profesional akan selalu menghindari menutupi kebenaran, menyiarkan informasi yang tidak berdasarkan fakta, mengambil bagian dalam usaha yang tidak etis, dan menggunakan segala cara yang tidak disadari serta tidak dapat dikontrol. Terakhir, menciptakan pola komunikasi dan saluran komunikasi yang dapat lebih mengukuhkan arus bebas informasi. Seperti yang dijelaskan di awal, profesional ialah sebutan bagi orang-orang yang sudah dapat dipercaya kemampuannya. Untuk mencapai tingkat profesional tentulah tidak mudah, perlu waktu, perjuangan, dan pengorbanan yang sangat besar. Maka dari itu, terdapat syarat-syarat pengembangan profesionalisme, antara lain ialah pengakuan, kedua organisasi, ketiga kriteria, keempat kreatif, dan kelima konseptor. Setelah kita menyandang gelar profesional atau mendapatkan pengakuan, tentu ada hal-hal yang harus diperhatikan. Berikut adalah etika menulis public relation. 1.
truthfulness atau nilai-nilai kepercayaan. Kedua, authentic, nilai-nilai keaslian karya. Ketiga, respect atau menghargai dan menghormati pembaca ataupun plain. Keempat, ada equity atau ekuitas atau hak kewajaran keadilan yang diperlukan dalam penyampaian pesan persuasif untuk menghindari sasaran kritikan dari pesan yang terlalu berlebihan. Yang terakhir adalah social responsibility atau respon dari khalayak yang diharapkan bahwa pesan dapat dipahami. Dari apa yang dijelaskan tadi, banyak sekali tahapan untuk menyandang gelar profesional. Dan ketika kita sudah menyandang gelar profesional, kita tidak boleh melupakan etika-etika yang sebelumnya kita lakukan. Sekian apa yang dapat saya sampaikan, semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.